Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dhani Muhtada, MPA PhD, selaku pengasuh Pesantren Riset Al-Muhtada. Yang kami hormati Kanda Ayon Dinianto, SHMH, dan Kanda Dwi Wisnu Kurniawan, SH, selaku mentor Pesantren Riset Al-Muhtada, serta tak lupa teman-temanku mahasantri Pesantren Riset Al-Muhtada yang berbahagia. Perkenalkan kami dari tim Psiker yang diketuai oleh Nur Haryanto Jayadi, dan yang beranggotakan yang pertama ada Natasha, yang kedua ada Raihan, dan yang ketiga ada saya sendiri, Muzadi, dengan bangga akan mempersembahkan seminar proposal penelitian kami yang berjudul Gambaran Perilaku Konsumtif Mahasiswa dengan Dalih Self Reward di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Adapun pokok pembahasan materi pada video kali ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan terakhir ada metode penelitian. Baik, langsung saja kita menuju ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Baik, mari kita masuk ke latar belakang. Virus COVID-19 sudah menyerang Indonesia sejak hampir 2 tahun yang lalu. Selama hampir 2 tahun pula lah, berbagai bidang kehidupan terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Di antaranya adalah bidang kesehatan, industri, ekonomi, serta pendidikan. Pembelajaran dalam satuan pendidikan yang sebelumnya dilaksanakan secara langsung, kini diubah menjadi PJJ atau pembelajaran jarak jauh, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan ini tentu memunculkan berbagai permasalahan, terutama dikarenakan kurangnya sarana prasarana yang memadai. Selain itu, PJJ seringkali dilaksanakan dengan memberikan berbagai tugas pada pelajar, yang membuat beban pelajar menjadi makin bertambah. Hal tersebut tentu berdampak pada kondisi psikologis pelajar. Studi literatur yang dilakukan oleh Rianti pada tahun 2020 menunjukkan bahwa mahasiswa yang menjalani kuliah dalam jaringan merasa stres, cemas, serta khawatir. Untuk mengatasi hal ini dan juga untuk menjaga kondisi kesehatan mental mahasiswa, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan memberikan self-reward. Namun, pemberian self-reward yang berlebihan akan memicu perilaku konsumtif. Ditambah lagi dengan perkembangan e-commerce yang makin pesat, membuat masyarakat menjadi makin tertarik untuk berbelanja secara online. Bila dilihat dari persebaran penggunaan e-commerce, ditinjau dari tingkat pendidikan, pendidikan menengah menduduki posisi pertama terbanyak. Kemudian disusul pendidikan tinggi dengan persentase 33,78%. Hal ini tidaklah mengherankan, di mana mahasiswa kebanyakan tinggal tidak bersama orang tua, merasa bebas sehingga berpotensi meningkatkan daya konsumtif mahasiswa. Di UNES sendiri, terdapat stigma yang mengatakan bahwa mahasiswa dari Fakultas Hukumlah yang paling konsumtif. Hal ini didukung oleh survei pendahuluan yang kami lakukan, di mana sebagian besar responden, yakni dengan persentase 36,2%, menyatakan bahwa Fakultas Hukum adalah fakultas yang memiliki mahasiswa paling konsumtif. Oleh karena latar belakang tersebut, kami akan melakukan penelitian ini yang berjudul Gambaran Perilaku Konsumtif Mahasiswa dengan Dalih Self-Reward di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kemudian untuk rumusan masalah pada penelitian ini antara lain yang pertama, bagaimana gambaran perilaku konsumtif berdalih self-reward pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kemudian yang kedua, bagaimana dinamika psikologis mahasiswa berperilaku konsumtif dengan dalih self-reward di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Baik, selanjutnya adalah bab 2, tinjauan pustaka, di mana yang pertama adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu adalah perilaku konsumtif menurut Eric Fromm, diliputi oleh 3 aspek. Pertama yaitu mencari kesenangan atau non-rational buying, di mana perilaku konsumtif dilakukan hanya dasar untuk mencari kesenangan semata dan bukan hal-hal yang benar dibutuhkan. Lalu yang kedua adanya pemborosan atau tanpa didasari oleh kebutuhan. Yang ketiga adanya pembelian impulsif atau impulsive buying, di mana lebih menekankan pada emosional dibandingkan dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya yaitu ada di mana menurut Dwianti pada yang terbitkan pada tahun 2021, self-reward adalah suatu cara untuk dapat melakukan lebih banyak hal dengan cara memberi hadiah atau imbalan pada diri sendiri karena sudah mencapai suatu hal. Lalu tinjauan pustaka yang kedua yaitu adanya landasan konseptual, di mana landasan konseptual yang pertama adalah gaya hidup konsumtif. Gaya hidup adalah tata cara seseorang untuk hidup, sedangkan konsumtif yakni perilaku yang berlebihan dalam membeli sesuatu karena merasa bahwa apabila memberi barang tersebut akan menambah status sosialnya, sehingga merasa lebih percaya diri dan juga
dapat membeli barang tersebut secara berlebihan karena sedang diskon ataupun promo lainnya. Hal ini didasarkan pada pernyataan Fitria pada tahun 2015. Lalu selanjutnya ada mahasiswa, di mana menurut Siswoyo yang diterbitkan pada 2007, mahasiswa adalah individu yang menjalani pendidikan dan menuntut ilmu pada tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Lalu selanjutnya ada penelitian terdahulu, di mana penelitian yang pertama yaitu dari Endang Dwi Astuti pada tahun 2013 yang mengambil judul perilaku konsumtif dalam membeli barang pada ibu rumah tangga di kota Samarinda. Perbedaannya dengan penelitian kami adalah kami melakukan penelitian ini berlokasi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan subjek mahasiswa. Lalu selanjutnya ada penelitian dari Aditya Kurniawan dan Muhammad Rashid Ridho pada tahun 2016, di mana judulnya adalah perilaku konsumtif remaja penikmat warung kopi. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan kami karena kami memiliki rumusan masalah mengenai bagaimana dinamika psikologis pada pelaku perilaku konsumtif. Lalu selanjutnya ada yang terakhir adalah penelitian dari Anissa Qadaril Fahiro pada tahun 2015 yang mengambil judul perilaku konsumtif melalui online shopping fashion pada mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Perbedaannya dengan penelitian kami akan meneliti perilaku konsumtif tidak hanya melalui online shopping, tapi juga dilakukan secara offline. Lalu yang terakhir yaitu ada bank berpikir. Kami mengambil judul perilaku self-reward di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan memperhatikan 3 aspek. Yang pertama dengan tindakan impulsif, yang kedua dengan tindakan perilaku pemborosan, dan yang terakhir adanya motif mencari kesenangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari gambaran pelaku konsumtif berdalih self-reward pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan juga untuk mencari tahu dinamika psikologis mahasiswa berperilaku konsumtif dengan dalih self-reward. Lalu, pokok pembahasan terakhir adalah metode penelitian. Metode penelitian terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pada penelitian gambaran perilaku konsumtif dengan dalih self-reward di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena dengan mendalam dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Data tersebut harus dalam dan detail. Lalu yang kedua ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh saat penelitian secara keseluruhan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Yang ketiga ada fokus penelitian. Fokus penelitian yang dibahas di sini adalah bentuk penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini menganalisis perilaku konsumtif pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, sehingga dapat diketahui bagaimana hubungan antara perilaku konsumtif yang sering dijadikan self-reward pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Yang keempat ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang yang ditujukan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Beberapa alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena adanya beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah karena tempat peneliti untuk menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Alasan lainnya adalah karena adanya stigma masyarakat mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang menjelaskan bahwa ada budaya konsumtif pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hal ini dibuktikan melalui survei acak yang kami sebar, dan dari 69 mahasiswa, terdapat 36,2% mahasiswa yang menjawab bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang memiliki perilaku konsumtif. Yang kelima ada sumber data. Sumber data terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Narasumber yang akan diwawancara peneliti adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Yang kedua ada sumber data sekunder yang digunakan peneliti sebagai referensi tambahan mengenai objek peneliti agar lebih kuat dan valid. Yang keenam ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketujuh ada validitas data. Teknik validitas data yang peneliti gunakan adalah menggunakan teknik pemeriksaan atau triangulasi. Terdapat beberapa jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi teori, dan triangulasi waktu. Dan yang terakhir ada analisis data. Beberapa tahap yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data adalah pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Baik, demikian presentasi dari kelompok Psiker, kritik dan saran membangun akan kami terima dengan senang hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.